jadi dari soal diketahui ada suatu persamaan kuadrat yaitu x kuadrat dikurangi dengan 5x ditambah 6 sama dengan 0. Dan kita diminta untuk mencari apakah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Oke, jadi untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita harus mencari dulu akar-akar dari persamaan kuadratnya. Dan pada soal kali ini, kita akan menggunakan cara pemfaktoran untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0 ini. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat dalam bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka ini bisa kita faktorkan menjadi ax ditambah p dikalikan dengan ax ditambah q dibagi dengan a sama dengan 0, dengan catatan bahwa p plus q-nya nilainya adalah b dan p dikali q-nya nilainya adalah a dikali c. Jadi dengan rumus ini kita akan faktorkan dulu x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0-nya. Dari perbandingan antara persamaan kuadrat bentuk umumnya dan persamaan kuadrat yang kita punya, kita akan langsung mendapatkan nilai a-nya itu adalah 1, nilai b-nya adalah min 5, dan nilai c-nya adalah 6. Maka dari nilai-nilai ini kita bisa mendapatkan nilai dari p plus q-nya yang diketahui nilainya adalah b, dan ini itu nilainya jadi min 5. Dan P kali Q-nya diketahui nilainya adalah A dikali C. Jadi 1 dikalikan dengan 6 dan nilainya adalah 6. Maka nilai P plus Q-nya min 5 dan P kali Q-nya adalah 6. Kita akan gunakan dua nilai ini itu sebagai syarat untuk menentukan berapakah nilai dari P dan Q. Jadi P dan Q-nya itu harus memenuhi syarat P plus Q sama dengan min 5 dan P kali Q sama dengan 6. Dan dua nilai P dan Q yang memenuhi kedua syarat ini itu hanyalah P sama dengan min 3 dan Q sama dengan min 2. Atau bisa kita balik, P-nya yang min 2, Q-nya yang min 3, hasilnya akan sama. Maka kalau ini dijumlahkan nilainya akan menjadi min 5 dan kalau dikalikan nilainya akan menjadi 6. Jadi kita punya nilai P dan Q-nya, sekarang kita tinggal masukkan kembali ke dalam rumus. Maka dari sini persamaan kuadrat kita itu x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi hasil pemfaktorannya itu adalah pertama A dikali X ditambah P karena A-nya 1 dan P-nya min 3, jadi X dikurangi 3 dikalikan dengan A dikali X ditambah Q. A-nya 1, Q-nya min 2, jadi X dikurangi 2. Dibagi A, tapi karena A-nya 1 tidak usah ditulis, maka hasil pemfaktorannya adalah seperti ini. X min 3 dikalikan X min 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita tinggal mencari akar-akar penyelesaiannya. Jadi, akar penyelesaiannya akan kita dapat dengan cara memindah ruaskan salah satu faktornya, dan dari faktor sisanya kita akan mendapatkan satu buah akar penyelesaian. Jadi, karena di sini ada dua buah faktor, maka kita akan mempunyai dua buah akar penyelesaian. Jadi, untuk akar penyelesaian yang pertama, kita pindah ruaskan dulu X min 2 ke kanan, maka ruas kirinya sisa X min 3, dan ruas kanannya 0. Jadi, nilai X-nya adalah 3. Dan ini kita beri nama sebagai X1 atau akar penyelesaian yang pertamanya. Akar penyelesaian yang kedua kita dapatkan dengan cara pindah ruaskan X min 3 ke kanan. Jadi ruas kirinya X min 2 dan ruas kanannya 0. Jadi nilainya adalah X sama dengan 2. Dan ini kita tulis sebagai X2 atau akar penyelesaian yang keduanya. Maka kita tinggal gabungkan dua buah nilai akar penyelesaiannya ini karena mereka adalah anggota dari himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau kita gabungkan ke himpunan penyelesaiannya, itu adalah gunakan gurung Kurawal sebagai tanda himpunan dan kita tuliskan langsung akar-akar penyelesaiannya, yaitu 2 dan 3.